Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi bikin sandal jepit goreng. Ini aman loh, bisa dimakan karena terbuat dari bahan makanan sehingga banyak dinikmati oleh semua kalangan. Karena bentuknya yang unik dan lucu, makanan viral ini terinspirasi dari sebuah sandal. Di sini saya akan berbagi cara bikinnya, simak terus video ini sampai selesai. Bahan utama saya membutuhkan beberapa buah tempe yang tidak asing lagi buat lauk sehari-hari kita. Tempe ini saya belah menjadi dua bagian untuk bikin bentuk atau pola satu pasang sandal jepitnya. Setelah tempe terbelah, saya membutuhkan mal atau cetakan untuk membentuk tempenya. Cetakannya saya bikin sendiri, terbuat dari bahan kertas yang agak tebal agar nanti tempe bisa dicetak dengan mudah. Untuk ukuran cetakannya nanti bisa kalian sesuaikan dengan segi bentuk tempe yang kalian punya. Cara cetaknya cukup mudah, gunakan pisau kecil dan tajam agar tempe mudah terbentuk dari pola yang kita bikin. Goreskan pisau dari beberapa sisi tempe mengikuti alur sisi cetakan. Untuk mencetak sebuah sandal sebelah kiri atau kanan, kalian bisa membalik cetakannya yang kalian buat. Caranya cukup mudah, tetap sama, tinggal ikutin seperti di awal kalian mencetak, dan nantinya akan terbentuk sepasang sandal jepit. Untuk ukuran ketebalan tempe, saya sarankan jangan terlalu tipis cara memotongnya, paling tidak ketebalan lebih dari 1 cm. Agar nantinya tempe tidak mudah patah saat dibentuk, dan gunakan tempe yang teksturnya agak padat, tentunya hasil akan jauh lebih baik dan tidak rapuh. Selanjutnya, teknik pelubangan pada sandal jepitnya, saya gunakan sebuah sedotan yang berukuran besar. Tusuk perlahan-lahan dari lubang yang kalian tentukan hingga menembus ke dinding tempe. Gunanya untuk membuat sebuah lubang untuk tali sandalnya. Jangan gunakan sedotan yang berukuran kecil, itu akan sulit nantinya memasukkannya. Cukup gunakan yang berukuran gede, akan jauh lebih gampang lagi. Jika kalian punya alat lain untuk melubanginya, silakan saja, intinya akan mempermudah. Selesaikan pelubangan dari beberapa tempe yang kalian cetak. Pastikan titik lubang tepat agar nanti tali sandalnya akurat, tidak kependekan dari jarak lubang yang kalian tentukan. Langkah selanjutnya, saya siapkan 2 buah sosis. Untuk merek jenis sosis bebas, disesuaikan saja dengan budget kalian. Sosis ini masing-masing saya belah menjadi 2 bagian, dan untuk satu bagian yang sudah dibelah cukup belah lagi, tetapi jangan sampai putus. Contohnya seperti di video ini. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum membelah sosis, pastikan dulu jarak antara lubang sandal depan dan lubang sandal belakang, jaraknya lebih panjang dari sosis, agar nanti terbentuk tali sandal yang tepat dan akurat. Untuk ukuran besar kecilnya sosis bebas, nanti disesuaikan saja dengan lubang yang kalian buat. Saya lanjut cara memasang tali sandalnya, cukup masukkan ujung sosis pada lubang yang sudah ditentukan. Masukkan sosis pelan-pelan agar tidak sobek. Apabila potongan sosis terlalu besar dan susah masuk, cukup olesi ujung sosis menggunakan minyak goreng. Nantinya sosis perlahan akan masuk ke dalam lubang. Setelah dipastikan masuk ke dalam lubang, pastikan jepit dulu agar tidak keluar. Cara menjepitnya cukup mudah, menggunakan lidi atau tusuk gigi, dan nantinya lidi tersebut akan dibuang setelah proses pemasakan. Berikutnya saya akan bikin adonan tempenya. Ada tepung terigu 100 gram, bebas merek apa saja. Yang kedua ada tepung tapioka, saya gunakan 50 gram. Yang ketiga saya masukkan bawang putih 5 siung yang sudah saya haluskan. Saya tambahkan roiko atau masoko, untuk takarannya bisa disesuaikan. Tambahkan juga penyedap rasa atau micin. Ada bumbu pelengkap lainnya seperti lada, saya gunakan yang berbentuk bubuk. Masukkan sedikit ketumbar. Dan yang terakhir, berikan sentuhan sedikit soda kue agar adonan nantinya tidak bantet. Tuangkan 250 ml air bersih ke dalam adonan.
Aduk-aduk menggunakan balon whisk atau alat aduk yang lainnya. Ratakan hingga semua bumbu tercampur merata. Apabila adonan terlalu kental, bisa ditambahkan dengan sedikit air. Apabila kalian punya stok daun bawang atau wortel, bisa ditambahkan di dalam adonan dengan cara iris tipis-tipis. Setelah adonan jadi, masukkan tempe yang sudah dibentuk ke dalam adonan. Lumuri seluruh bagian dari segala sisi tempe. Pelan-pelan cara melumuri agar bentuk tempe tidak rusak. Saya di sini menggunakan sendok saja dan sandal jepit siap untuk digoreng. Saya goreng menggunakan api sedang saja, pastikan matang merata, jangan gunakan api besar agar tali dari sendal yang terbuat dari bahan sosis tidak rusak atau lepas. Karena sosis cepat mengembang apabila terkena tekanan dari minyak panas. Di sini sosisnya sudah mulai mengembang, saya akan kecilkan saja apinya biar tali sendalnya tidak putus. Cara membuat kreasi tempe bentuk sandal jepit mudah sekali. Inovasi para pedagang untuk menaikkan omset penjualannya. Lakukan penggorengan dari tahap awal sampai selesai. Apabila sudah dipastikan masak, tempe sandal jepit bisa ditiriskan menggunakan alas kertas untuk mengurangi kadar minyak yang menempel. Jika sudah selesai, saya akan menggoreng sisa adonan ini. Sayang sekali kalau harus dibuang. Kita akan bikin kremesan sebagai alas sendal, atau diibaratkan saja membuat pasir, karena ada sendal jepit di situ pasti ada pasir. Caranya cukup mudah sekali, tuang dikit demi sedikit adonan ke dalam minyak, besarkan api kompornya. Sudah terlihat kremesan berbentuk jaring, nanti kita remukan sebagai alas sendalnya. Lakukan tahap ini sampai sisa adonan benar-benar habis. Baik teman-teman, dari tahap awal sampai akhir sudah selesai. Ini adalah bentuk kremesan yang sudah saya goreng. Ini enak banget, renyah dan gurih. Dan saya letakkan tempe yang sudah berbentuk sandal jepit. Saya letakkan satu persatu. Susun sedemikian rupa agar anak kalian yang tidak suka tempe akan berminat menikmati olahan tempe berbentuk sandal jepit ini. Itulah cara bikin sandal jepit goreng yang sudah saya buat. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Kalau kalian suka cara ini, jangan lupa tekan tanda jempol di atas. Dan sebaliknya, kalau kalian tidak suka, bisa tekan tanda jempol ke bawah. Jangan lupa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.